Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani. Nah, dalam kesempatan pagi ini kita akan melakukan proses pemanenan bawang merah yang berjenis Thailand. Ini adalah salah satu bawang merah yang sangat bagus sekali ditanam di musim kemarau. Jarang sekali kawan-kawan petani yang menanam jenis Thailand ini di musim penghujan karena resikonya yang sangat tinggi. Kalau tidak memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi, saya sarankan untuk tidak menggunakan benih ini. Memang hasilnya sangat luar biasa, namun untuk perawatannya memang sangat sulit sekali jika kita tanam di musim penghujan, karena ini lebih kuat atau lebih cocok ditanam di musim kemarau atau musim panas. Baiklah, langsung saja kita akan membahas bagaimana caranya agar kawan-kawan bisa sukses dalam budidaya bawang merah seperti senior saya ini. Dan kami sering ngobrol dan kami saling tukar pikiran, tukar pengalaman, dan saling berbagi bahwa salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam budidaya bawang merah yang pertama adalah pembuatan bedengan. Ingat bahwa kawan-kawan petani harus memperhatikan benar-benar bedengannya harus setinggi apa, bagaimana keadaannya, karena apa? Karena jika musim penghujan seperti ini, jika kita ingin panen, ingin sukses dalam budidaya bawang merah, sebaiknya kita menata bedengan kita sebaik mungkin atau setinggi mungkin agar jarak antara air dan bedengan benar-benar harus diperhatikan. Banyak sekali kawan-kawan petani yang gagal akibat bedengannya terlalu rendah dengan air, sehingga menyebabkan pertumbuhan bawang merahnya yang pertama mudah terserang penyakit dan yang kedua adalah tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Mungkin di antara kawan-kawan pernah melakukannya. Untuk itu saya sarankan jika ingin menanam bawang merah lagi, yang pertama yang harus kita perhatikan sebelum kita menanam adalah kita harus membuat bedengan sebaik mungkin. Aturlah jarak antara air dan ketinggian bedengan tersebut. Dan untuk musim tanam kali ini yang berbarengan dengan saya yaitu bulan 1, banyak sekali kawan-kawan yang gagal melakukan proses pemanenan bawang merah atau mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam proses budidaya bawang merah karena beberapa hal. Yang pertama adalah serangan boler, karena ini adalah musim penghujan yang intensitas curah hujannya yang sangat tinggi, dan yang kedua adalah serangan lodok. Itu adalah penyakit utama yang terjadi di musim penghujan. Kawan-kawan sangat mengeluh dan bahkan bisa mengalami kerugian total jika kita terkena penyakit tersebut. Nah, bagaimana caranya Mas untuk mengantisipasi serangan boler maupun serangan lodoh dan juga serangan embun upas pada tanaman bawang merah? Bahkan sudah saya ulas di beberapa video, saya sudah mengulas dan membahasnya fungsida apa saja yang kita gunakan dan bagaimana cara penerapannya. Namun ada beberapa juga fungsida maupun perawatan yang belum saya upload karena saya tidak sempat. Dan insya Allah saya akan upload setelah video ini karena kita akan memberikan penjelasan dan takaran bagaimana cara kita bisa lolos dari serangan lodoh, boler, dan juga embun upas. Nah, dalam video ini kita akan membahas fokus bagaimana caranya kita bisa sukses dalam budidaya bawang merah dan mendapatkan hasil yang maksimal seperti senior saya ini. Mungkin kawan-kawan ada yang bertanya, Mas, bagaimana Mas caranya agar bisa mendapatkan umbu yang besar, warna lebih merah, dan juga umbunya lebih padat? Bagaimana Mas caranya? Sudah saya upload di beberapa video kemarin bahwa kunci dari pemupukan sangat mempengaruhi sekali dari umbi, kualitas warna, dan juga kepadatan umbi tersebut. Selain kita menggunakan pupuk KCL, kita juga menggunakan pupuk amonium fosfat. Dan untuk pupuk cairnya kita kasih Turboka, itu sangat penting sekali untuk membuat tanaman atau umbi kita menjadi lebih berbobot dan lebih besar. Itu adalah kuncinya. Selain menggunakan Turboka, kita juga menggunakan K14. Itu hampir-hampir sama namun pasti beda kualitas karena beda merek.
Dan saya ingatkan lagi bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, silakan klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya agar kawan-kawan tidak ketinggalan sama video-video terbaru dari kita, baik dari dunia pertanian, bawang merah, padi, melon, tomat, cabai, dan yang lain-lainnya. Karena saya banyak sekali kesibukan sehingga tidak bisa mengupload video tersebut, kita harus upload satu per satu. Setelah kita selesai melakukan membuat olah lahan atau membuat bedengan, tips yang kedua bagi kawan-kawan jika ingin sukses adalah melakukan perawatan bawang merah sebaik mungkin. Paling tidak 3-4 hari kita harus melakukan spray pada tanaman bawang merah. Dan setiap hari saya pasti pergi ke sawah untuk memastikan bahwa tanaman saya tidak terkena atau ada gejala serangan penyakit. Karena jika sudah ada gejala 1 atau 2, itu pasti akan berdampak sangat luas bagi tanaman kita. Untuk itu tindakan pencegahan sangat penting sekali. Dan untuk spraynya sendiri saya masih sama, yaitu menggunakan beberapa fungisida. Banyak sekali fungisida yang saya gunakan. Yang pertama adalah Amistartop, yang kedua adalah Remazol, yang ketiga adalah Cabriotop, juga ada Mankobatmik, juga ada penyegar. Terus banyak sekali fungisida dan insektisida, namun penggunaannya kita sesuaikan dengan keadaan dan juga tanaman kita. Ingat, kita harus merolling atau menggunakan fungisida itu bergantian, jangan fungisida itu saja. Karena apa? Karena penyakit atau jamur tersebut bisa akan kebal dengan satu jenis fungisida. Untuk itu bagi kawan-kawan petani bawang merah khususnya adalah pemula, jangan gunakan satu jenis fungisida. Paling tidak dalam sekali spray kita menggunakan 2 jenis fungisida. Atau bisa kita menggunakan fungisida A untuk hari ini dan kita menggunakan fungisida B untuk spray berikutnya. Itu akan lebih efektif, dan memang benar kita harus rajin-rajin melakukan spray agar tanaman kita tetap sehat dan tumbuh dengan normal. Dan perawatan tersebut kita harus mengikuti sesuai umur, yaitu ada fase vegetatif dan fase generatif. Nanti kita akan mengulasnya di lain video. Jika kita ulas di sini maka durasinya akan sangat panjang sekali. Setelah melakukan perawatan, yang ketiga adalah penyiangan gulma. Ingat, penyiangan gulma sangat penting sekali karena apa? Nutrisi yang akan diserap tanaman bawang merah bisa terserap oleh gulma jika kita tidak melakukan penyiangan gulma sedini mungkin. Dan yang terakhir ini adalah kunci daripada tanaman bawang merah, yaitu pemupukan bawang merah. Ingat, dalam pemupukan bawang merah kita harus menentukan kondisi dan tanaman kita. Kita lihat terlebih dahulu tanaman kita membutuhkan apa, bagaimana kondisinya, dan seperti apa keadaannya. Misalnya untuk musim penghujan seperti ini. Untuk musim penghujan seperti ini, hujan tiada henti, saya lebih memilih menggunakan pupuk amonium fosfat. Dengan juga kita tambah pupuk Kamas, dan kita tambah juga pupuk NPK. Dan untuk pemupukan terakhir kita sudah ulas, yaitu menggunakan pupuk amonium fosfat, kita tambah dengan pupuk kalium, dan untuk pupuk cairnya kita kasih Turboka dan juga K14. Itu hasilnya akan sangat maksimal sekali. Dan inilah hasilnya bagi kawan-kawan jika kita rutin melakukan spray. Hasilnya sangat memuaskan dan semoga video ini bermanfaat. Ingat, tunggu video selanjutnya karena kita akan membahas mengenai penyakit dan cara pencegahannya. Salam satu profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.